Namun sahabat petani, untuk mempercepat proses pertumbuhan benih padi ini, saya akan memberikan sebuah perlakuan kepada benih-benih padi ini dengan memberikan sebuah pupuk yang menjadi amunisi yang akan saya berikan lewat spray agar benih padi ini dapat tumbuh dengan cepat, sehingga jadwal pindah tanam yang sudah kita tentukan dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan serta kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat, baik jiwa maupun raga. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi, berbagi pengalaman lagi kepada sahabat petani semua tentang sebuah perlakuan yang akan saya berikan kepada benih-benih padi saya yang saat ini tepat berusia 5 hari setelah semai di lahan pesemaian yang sudah saya taburi dengan benih padi beberapa hari yang lalu, sahabat petani. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini perlakuan yang akan diberikan kepada benih-benih padi saya di pesemaian, tujuannya yaitu agar benih padi cepat pertumbuhannya, artinya pertumbuhannya dapat kita pacu agar lebih cepat, sehingga jadwal pindah tanam yang sudah kita tentukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita tentukan, sahabat petani semua. Baik sahabat petani semua, perlakuan apa yang akan saya berikan? Sebelumnya banyak komentar dari Pak sahabat petani semua yang dituliskan di kolom komentar pada video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Banyak para petani yang menanyakan, Kang, pupuk tabur apa katanya yang diberikan untuk benih padi di pesemaian atau padi yang tumbuh di pesemaian? Jawabannya sahabat petani, ini pengalaman saya sahabat petani ya. Saya tidak pernah memberikan pupuk tabur kepada benih padi yang tumbuh di pesemaian. Kenapa sahabat petani? Karena begini sahabat petani ya, lahan yang sudah kita buat, lahan pesemaian yang sudah kita buat itu sudah kita buat subur sedemikian rupa dengan pemberian pupuk organik sebelumnya, sahabat petani ya, sehingga lahan daripada pesemaian itu sudah cukup dengan unsur hara. Untuk itu saya cukup memberikan pupuk daun atau pupuk cair yang disepraikan ya di usia seperti ini, sahabat petani. Nanti kita lihat amunisi apa yang akan saya gunakan ya sahabat petani. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa kondisi dan keadaan benih padi yang ada di pesemaian, sahabat petani semua. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana keadaan benih padinya. Ini adalah keadaan benih padi yang tepat berusia 5 hari setelah semai. Banyak daripada benih padi yang saya tebarkan di pesemaian ini semuanya adalah 5 kg. Saya buat menjadi 3 lajur seperti ini, sahabat petani. Sengaja benih ini waktu penyebarannya saya buat jarang-jarang dulu, sahabat petani, 5 hari yang lalu, agar pertumbuhan padinya dapat berjalan dengan sanitasi udara, juga sanitasi atas sinar matahari dapat berjalan dengan lancar di dalam pembenihan ini. Usia padi 5 hari setelah semai sudah alhamdulillah seperti ini. Ini tanpa menggunakan
pupuk tabur sahabat petani ya. Nah, lahan ini sudah saya buat subur sedemikian rupa sebelum menebarkan benih. Sebelum ditebarkan benih, saya sudah menaburkan pupuk organik. Sahabat petani bisa lihat pada video sebelumnya seperti apa saat saya menaburkan pupuk organik dulu sahabat petani ya. Sehingga benih padi yang tumbuh di semayan ini tidak menggunakan pupuk tabur lagi. Namun sahabat petani, untuk mempercepat proses pertumbuhan benih padi ini, saya akan memberikan sebuah perlakuan kepada benih-benih padi ini dengan memberikan sebuah pupuk yang menjadi amunisi yang akan saya berikan lewat spray agar benih padi ini dapat tumbuh dengan cepat sehingga jadwal pindah tanam yang sudah kita tentukan dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan sahabat petani. Baik sahabat petani semua, amunisi atau pupuk apa yang akan saya gunakan? Kita lihat sama-sama pupuk yang akan digunakan sahabat ya. Baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan videonya ya, amunisi apa yang akan saya gunakan, jangan lupa sekali lagi kepada yang belum menekan tombol subscribe-nya, yang baru mengunjungi channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan dibantu ditekan dulu tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi seputar budidaya tanaman padi kepada sahabat petani semua. Kita di sini sedang belajar bersama untuk mendapatkan hasil budidaya tanaman padi yang maksimal ya. Baik sahabat petani semua, amunisi yang akan saya gunakan kali ini berupa sebuah pupuk ya, tepatnya pupuk daun atau pupuk cair. Nah ini ya sahabat petani akan saya gunakan. Kenapa disebut pupuk daun atau pupuk cair? Disebut pupuk daun karena pengaplikasiannya ini diberikan melalui kanopi-kanopi daun padi sahabat petani. Artinya dengan cara dispraykan atau disemprotkan. Amunisi yang akan saya gunakan ini adalah sebuah pupuk majemuk ya. Pupuk mono amonium fosfat dengan merek dagang Ultradap Patani sahabat petani. Ini adalah pupuk majemuk yang mengandung dua unsur hara pokok ya, dua unsur hara makro primer yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sahabat petani, terutama di masa-masa awal pertumbuhan seperti ini. Ultradap ini sahabat petani berbahan aktif fosfat dan nitrogen. Disebut monoamonium fosfat artinya kandungannya ada nitrogennya juga ada fosfatnya. Nitrogennya, kandungan nitrogennya sebesar 12% dan kandungan fosfatnya sangat besar sekali yaitu 60% sahabat petani. Ini adalah pupuk yang mengandung nitrogen sekali lagi dan fosfat yang cukup tinggi sahabat petani. Tujuan daripada pemberian Ultradap ini tidak lain adalah agar benih padi yang tumbuh di persemayan tadi dapat tumbuh dengan cepat sehingga jadwal tanam atau jadwal pindah tanam yang sudah kita tentukan dapat dilakukan dan berjalan sesuai dengan keinginan kita sahabat petani semua. Manfaat daripada pupuk Ultradap ini sahabat petani dalam padi atau pada tanaman padi di persemaian seperti ini ya, secara umumnya itu banyak sahabat petani, tapi secara khusus untuk benih padi yang ada di persemaian manfaatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar ya, agar akar ini bisa memperoleh makanan atau menyerap unsur hara yang ada dalam tanah dengan maksimal sahabat petani. Selain itu juga ini juga bermanfaat untuk memunculkan tunas-tunas baru sehingga di persemaian saja diharapkan nantinya benih padi dapat menghasilkan anakan sahabat petani, sehingga ketika kita nanam misalnya 10 biji karena beranak jadi 20 batang gitu sahabat petani semua. Baik sahabat petani, seperti apa pengaplikasiannya nanti penyemprotannya akan saya share saya bagikan kepada sahabat petani semua, juga berapa dosis yang digunakan untuk benih padi yang ada di persemaian saya tadi sahabat petani. Silakan sahabat petani simak berapa dosis yang akan saya gunakan. Jangan di skip videonya, jangan dipotong-potong agar informasinya dapat diterima dengan utuh dan tidak gagal paham. Baik sahabat petani semua, kita lanjutkan videonya. Berapa dosis daripada Ultradap ini yang akan saya gunakan di dalam tangki sprayer ini. Baik sahabat Ebit, kita lanjutkan. Kita lihat berapa dosis yang akan saya gunakan ya. Ini adalah pupuk Ultradap ya, pupuk Ultradap Patani, pupuk monoamonium fosfat ya. Dosis yang akan digunakan yaitu cukup 1 sendok makan untuk takaran air sebanyak 8 liter. Cukup 1 sendok makan seperti ini. Jadi
tangki ini akan saya isi hanya dengan 8 liter air sahabat petani. Nah, kalau sahabat petani ingin mengisi tangkinya sebanyak 16 liter, artinya kita bisa menggunakan takaran 2 sendok makan. Karena saya hanya memerlukan 8 liter saja atau setengah tangki ini, jadi saya hanya menggunakan 1 sendok makan saja sahabat petani ya. Sebelum kita masukkan campuran pupuknya, larutan pupuknya, tangki spray ini ada baiknya kita isi dulu dengan air ya, sedikit ya, sepertiga tangki seperti ini, agar proses pencampurannya di dalam lebih maksimal. Baru kita masukkan larutan Ultradap yang sudah terlarut di dalam air tadi yang sudah kita aduk sahabat petani ya. Nah, setelah dimasukkan barulah kita tambah lagi dengan air. Nah, ini ya, saya hanya menggunakan 8 liter air dengan dosis Ultradap cukup 1 sendok makan saja ya. Agar larutan pupuk di dalam tangki ini lebih merata secara maksimal, nah kita aduk lagi boleh seperti ini sahabat petani ya. Nah, langkah kecil seperti ini jangan kita abaikan. Walaupun hanya dengan mengaduk-ngaduk, ini tentu saja efeknya akan lebih baik, sehingga larutan daripada Ultradap yang ada dalam tangki ini lebih tercampur secara maksimal. Baik sahabat petani, kita lihat seperti apa nanti proses penyepraian yang akan saya lakukan. Proses penyepraian benih padi ini saya lakukan di pagi hari sahabat Ebib ya. Ini kira-kira jam 8 pagi. Karena untuk penyepraian nutrisi yang berupa pupuk cair ataupun pupuk daun itu akan lebih efektif apabila kita lakukan di pagi hari, karena bisa membantu metabolisme tumbuhan melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun padi dengan bantuan sinar matahari. Jadi dengan mengaplikasikan nutrisi yang berupa pupuk yang kita spraykan, ini akan lebih bagus dan lebih efektif apabila dilakukan di pagi hari. Perlu diingat lagi oleh sahabat petani semua, ketika kita menyepraikan nutrisi seperti ini, sebaiknya lahannya kita buang airnya ya. Minimal kita buat macak-macak. Tujuannya untuk apa? Agar spraian ini, air yang kita semprotkan ini apabila yang menetes ke tanah dapat diserap oleh akar tumbuhan. Apabila airnya tergenang, tentu saja ya larutan dari pupuk ini yang jatuh ke tanah efikasinya akan berkurang karena terlalu banyak air ya, sehingga larutannya efikasinya juga tentu tidak akan maksimal. Apabila dibuat macak-macak, maka nutrisi-nutrisi yang jatuh ke tanah ini akan bisa diserap oleh akar tanaman. Begitu ya sahabat petani. Ini adalah proses penyepraian. Kita buat mengembun seperti ini, dikencangkan sprayernya, lubang sprayernya agar bisa terkena secara merata. Dan usahakan lakukan penyepraian ini setelah daun-daun padi sudah mulai mengering daripada air-air embun yang menempel pada setiap kanopi daun padi kita sahabat petani. Alhamdulillah selesai juga penyepraian benih padi tadi sahabat petani ya. Sebentar saja karena benihnya jangan hanya sedikit sahabat petani ya. Itu cara pengaplikasiannya, cara penyemprotannya, juga dosis daripada amunisi yang saya gunakan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu para petani semua, dapat bermanfaat bagi para petani semuanya dalam rangka membudidayakan tanaman padi agar mendapatkan tanaman yang menghasilkan daripada hasil panen yang sesuai dengan harapan kita sahabat petani. Baik sahabat petani, akhirnya mungkin saya tutup saja video ini sampai di sini. Saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah pernyataan yang saya ucapkan dan kurang berkenan di hati sahabat Ebib semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.